Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kita di Elpot episode ketiga. Kali ini kita memiliki tema sharing bersama ketua. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bayu Geryandi, biasa dipanggil Gery. Dan pasti udah pada kenal lah dengan saya kan. Ya, dengan narasumber kita ya kali ini Ketua HMTE. Siapa lagi yang nggak kenal kan? Dengan Mas Dwi Susanto. Mana Mas? Apa kabar di sana? Alhamdulillah baik. Sehat selalu sih. Insya Allah kayak gitu. Alhamdulillah sehat. Pada di sana keluarga semua pada sehat kan Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Masih fit. Masih. Kerja seperti biasa juga. Siap. Yang penting selalu jaga kesehatan. Mungkin sekarang lagi sibuk apa Mas? Kalau sekarang sih kuliah biasa ya, kuliah terus ya organisasi tahulah, kita juga masukkan ke himpunan, terus sama sekarang lagi ini nyiapin proposal KP aja sih, kerja praktek meskipun masih lama ya, cuman dapat info aja dari kakak tingkat, katanya harus nyiapin dari sekarang gitu. Mungkin bicara tentang himpunan nih kan, ngomong-ngomong ini ketua nih kan, jadi mungkin bisa kayak ya sharing tentang ketua lah gitu. Apa ya sebenarnya kalau sharing soal ketua itu gimana ya mikirnya? Aslinya beban aslinya. Jadi pemimpin itu beban. Cuman ya memang kalau kita udah dapat amanah, kalau dilakuin ya insya Allah pahalanya dapat kayak gitu kan. Dulu saya jadi ketua itu malah gini ceritanya. Aku dulu tuh masuk HMTE itu bukan daftar jadi ketua, aku itu daftar jadi Dikre, digital kreatif. Terus bisa jadi ketua kayak gimana ceritanya? Rencana kan masuk. Kan dulu biasa kakak tingkat tuh nawarin, ini kamu kalau mau jadi ketua gimana? Ya kayak gitu. Aku dulu SMA itu pernah mau nyalonin jadi ketua, tapi ditolak terus. Alhasil nggak mau aku jadi ketua. Dapat tawaran jadi ketua itu pas kuliah. Ya. Aku bilangnya aku bilangnya cuman kalau orang percaya sama aku ya oke, aku maju. Tapi kalau orang nggak percaya ya aku nggak maju kayak gitu kan. Ya tengok ke belakang aja pas SMA sih. Pas SMA aku percaya diri banget, tapi orang nggak percaya sama aku, alhasil ya aku nggak jadi ketua lah. Dulu daftar Dewan Ambalan itu gagal jadi pradana. Oh ya udah. Kayak gitu. Baru pas kuliah ditawarin. Dulu yang malah mau jadi ketua itu ini Anggiat Nenggolan. Ya, itu Bang dia Anggiat. PSDM 1 kan periode kemarin. Ya. Sekarang dia nggak lanjut, terus malah ganti ini PSDM umumnya Fik itu dia masuk ke barisan calon ketua juga sebenarnya. Berarti saingannya kemarin Bang. Cek, sorry, terkendala sinyal nih, aku nggak dengar apa-apa tadi. Ya, santai aja Bang. Ini juga kayak ya namanya daring ya, paling terlambatnya gampang gimana lagi kan. Namanya daring kita. Iya sih. Mungkin tadi sampai di bersaingannya Bang Pik ya Bang. Berarti kan tiga yang jadi itunya 3 biasanya. Kandidatnya tuh 3 apa? Berapa Bang? Dulu 3, aku, Fik, sama Anggiat. Dulu itu aku sama Fik kepautnya cuma 14 poin. Yang jadi aku pas itu. Oh, berarti cuma terpaut 14 poin aja Bang? Ya. Dia sekarang jadi PSDM umum. Iya Bang Fik, iya jadi PSDM. Berarti waktu itu motivasi apa Bang pas jadi ketua itu biar apa? Motivasi biar pas keangkat jadi ini kan pasti punya visi dan misinya tuh. Waktu itu visi dan misinya apa Bang?
Dulu itu aku sebelum kenal ke kakak tingkat sebenarnya kenal ke alumni ya, dapat cerita-cerita dikit lah. HMTE itu kayak gimana. Dulu HMTE itu sebenarnya dia pas jaya-jayanya pas di zamannya Mas Rafiq, HMTE 7 kalau nggak salah. Pas di HMTE 8 itu turun soalnya pas itu kahimnya hilang katanya. Kahim pas HMTE 8. Terus terpaksa dulu Mbak Apin yang HMTE yang kemarin ketua umum pas aku ketua 1 itu handle 2 kali kepengurusan, dia yang harus jadi ketua umum koordinasi kayak gitu. Pas itu katanya HMTE agak turun, terus ya dapat cerita itu sih, terus aku makanya ikut himpunan, mau bantu-bantu lah sebisa aku, malah jadinya ketua sampai sekarang ketua umum. Tapi jujur ini sih berat sih kalau mau jadi ketua ngemban amanah tuh berat. Cuman ya kalau emang mau dilakuin, insya Allah ada pahalanya bener. Cuman yang aku takutin besok nih kalau aku nih jadi ketua nggak sesuai sama amanah. Wah, hisap aku besok berapa lamanya ya Allah. Ya cuma itu ya yang ditakutin. Ya intinya ya kayak yang penting kitanya ikhlas aja sih kayak jalan dia urusan ya, itu kan urusan yang nantilah. Ibaratnya yang penting kerjanya ikhlas aja ya Bang. Kalau ya benar kayak gitu yang penting ikhlas. Seneng dilakuin ikhlas ya, mau cari yang gimana lagi, udah seneng ikhlas ngerjainnya ya. Pasti nggak beban lah, kecuali kayak terpaksa kayak nggak ikhlas juga pasti dah semuanya juga nggak bakalan terrealisasi kayak apapun project-projectnya yang dibikin nggak bakalan terrealisasi. Mungkin ya, benar. Untuk motivasi lah, itu kan tadi dari ceritanya Mbak Apin nyampe menjadi calon di MT, terus kayak dari motivasi pribadi lah menjadi ketua tuh maksudnya gimana Bang? Apa Bang? Pasti kan motivasi kayak pribadi jujur masuk mau gitu kan, pasti kan tadi kan ditawarin kayak maunya masuk apa jadi ketua itu kan pasti kan motivasi ya dari waktu SMA juga pengen jadi ketua OSIS gitu, motivasinya pengen jadi ketua itu. SMA aku nggak mau jadi ketua OSIS, jadi pradana cuma di Dewan Amanan. Ketua OSIS mah ya pradana. Tapi nggak jadi, itu nggak jadi. Kalau kan soal motivasi jadi ketua umum, itu pertama tuh aku masuk Dikre bener, aku nggak ada motivasi sama sekali. Baru mungkin ke bawah suasana terus jadi ketua. Intinya pas aku tahu di UT itu nggak ada BEM, wah itu makin susah lagi aku. Aku mikirnya kalau di sini nggak ada BEM semacam itu berarti yang gerakin kan organisasi dong, yang gerakin kan himpunan dong. Ya. Nah, makanya kayak memberdayakan himpunan itu penting kayak gitu. Baru aku pas itu bisa lah. Aku punya tujuanku baik. Aku dikasih kesempatan nih buat jadi ketua umum, buat jadi ketua 1, aku ambil kayak gitu. Dulu visi aku pertama itu aku pengen jadiin himpunan tuh wadah buat bisa dapetin ilmu akademik juga non akademik gitu. Jadi kayak teman-teman dapat akademiknya mungkin bisa dari kampus, dari himpunan kita nyediain yang bagian non akademik, pelatihan lain sebagainya. Jadi buat persiapan mereka besok pas terjun ke dunia kerja, rencanaku kayak gitu. Tapi ya dulu kendalanya banget itu malah pas datang COVID sebenarnya aku udah dapat timeline kegiatan, aku mau ini mau itu, dari kakak tingkat juga udah setuju, tapi malah datang COVID, udah terus paling jelek ya kemarin vakum beberapa bulan, itu sih bukan pencapaian tapi kayak kok gitu pas ya penyesalan sih, kayak itu dosa pertama aku di himpunan, bikin vakum himpunan selama beberapa bulan tuh. Tapi ya moga aja ke depan nih bantuan juga dari teman-teman kan, kita udah beberapa ada program kerja jalan, kita jalanin bareng-bareng lah. Semoga aja lancar ke depan kayak gitu. Kita juga udah dapat dukungan dari Kaprodi, dari Sekretaris Prodi, semua udah dukung, udah mulai ngajak diskusi bareng buat ke depan kayak gimana himpunan biar lebih baik. Kayak gitu.
Wah, ini padahal ngomongin motivasi ya, panjang lebar banget aku tadi. Lama kan ya namanya cerita kan, ya ini kan judulnya kan sharing bareng ketua kan ya. Sharing aja. Kan aku juga pasti kemarin tuh sempet bang kayak apa pengen, tapi sih bukan ketua kayak ketua sih, kayak untuk ketua megang keseluruhan tuh kayak belum siap sih. Cuman kemarin tuh kayak pengen aja tuh kan lagi waktu itu lagi gila-gilanya bola, jadi kayak pengen majuin kayak kenapa kayak UKM lain tuh didukung gitu loh kayak yang lain. Kenapa setiap olahraga itu kampus tuh ibaratnya nggak dukung sama sekali, ibaratnya fasilitas juga nggak didukung, kayak kami ya jangan disebutnya belah juga apa-apa didukung dan digelontorin kayak kami dari kayak olahraga lah, ibaratnya olahraga nggak, untuk dispensasi susah, untuk kayak gitu tuh pengen banget aku pengen majuin karena apa hambatnya kayak gitu tuh jadi makin kayak makin kuat pengen majuin kayak gitu. Oke, ya udah, jadi pas ikut kegiatan dapat feel-nya kayak gitu kan ya. Aku juga sama kayak gitu. Cuman kalau urusan yang berhubungan sama kampus enak sih. Kalau untuk himpunan biasanya dibatasin. Kalau urusan yang apa olahraga, soalnya kita ada UKM-nya, UKM olahraga, jadi ya kalau mau olahraga ya ke sana tempatnya, emang ke sana gitu. Ya kita kalau yang di himpunan mungkin buat Evan aja sih. Olahraga, badminton, Evan aja. Ya enggak, maksudku kan itu kan kampus, maksudnya itu kan seluruh ibaratnya ya seluruhnya pengennya tuh elektro aja gitu. Jadi elektro nggak terkenal dengan robot apa? Ya bikin robot kayak gitu doang, nggak kayak gitu aja gitu pengen. Iya. Pasti kan ada Padahal suka duka gitu sih. tim futsalnya elektro kuat-kuat ya, pasti menang. yang kalah ini kan disetrum aja. Makanya jangan bikin kalah. Kalah disetrum nanti, Bang. Ya mungkin Bisa kayak ya. kalau mengatur nih Bang, pasti kan apalagi sekarang KP bikin ya walaupun belum waktunya tapi pasti udah dipersiapin semuanya. Itu kayak mana Bang ngatur yang KP, belum yang organisasi, apalagi ketua pasti sibuk ya, semua pasti laporan kayak terhambatnya atau apa gitu, gimana Bang? Kalau sampai sekarang masuk semester 6 nih, alhamdulillah sih belum dapat yang repot-repot banget. Cuman emang kemarin aku keteteran pas di awal, soalnya aku ikut kepanitiaan yang event mau dilaksanain tuh di Neri Festival itu. Aku ikut jadi core media. Cuman emang ada beberapa miss, jadi di sana aku keteteran. Terus yang kedua keteteran lagi, soalnya pas kita mulai ke proker nih, dari podcast kayak gini, dari learning class itu kan ada proposalnya, tuh ada miskomunikasi juga sama Kak Prodi, jadi baru di minggu-minggu ini aja perbarui jadwal sih, lebih manage waktunya, lebih ngatur jadwal yang lebih teratur kayak gitulah intinya. Makanya aku mulai buat tadi diskusi bareng sama Kak Prodi, sama Pak Freddy, sama Pak Wira juga, sekretaris Prodi, buat proker himpunan ke depan kayak gitu. Terus habis dari sana emang beberapa waktu dekat aku juga mau ngadain rapat dulu biar koordinasinya makin gampang, rapat sama ini pengurus yang lain kan. Jadi biar aku nggak lupa lah, langsung ku sampaikan aja. Nanti mereka bisa nyampaikan kan ke teman-teman di subdivisi lain sebagainya kayak gitu. Jadi aslinya sih jadi ketua itu cuman butuh bisa ngatur waktu, ngatur koordinasi sama yang lain aja sih menurutku. Ya. Kalau dari Pak Hendri kemarin pas apa kita open house gathering itu, jadi ketua itu harus satu dia bijak, dua dia pinter. Aku sok bijak, aku sok pinter, udah main game aku. Sebenarnya bukan sok bijak, sok pinter sih Bang, kayak mungkin belajar untuk menjadi pinter, belajar buat menjadi kan nggak orang lahir dari kecil juga nggak langsung bijak kan, pasti semua dari ya oke, ya benar, oke, mantap Gary. Bang. Belajar, iya. Intinya ya ingin belajar lah. Terus kayak mungkin kalau menurut Abang nih, seberapa penting kayak organisasi nanti itu buat ke dunia kerja gitu. Jadi maksudnya biar orang tuh harus bukan harus sih, kayak
bergabung ke himpunan tuh seberapa pentingnya kalau menurut Mas Biu? Ya, menurutku gini ya, kalau dunia kerja itu yang dibutuhin nggak cuma hard skill, nggak cuma ilmu pengetahuan yang dapat dari kampus, tapi mereka juga butuh soft skill gitu. Perusahaan juga butuh soft skill kita, kayak mungkin kerjasama teamwork kayak gitu, leadership itu dibangun di organisasi gitu. Sarana paling membantu itu organisasi sebenarnya. Soalnya di organisasi itu kita bisa belajar banyak, kita bisa belajar soal keluarga, kita bisa saling diskusi, tukar pendapat. Kalau ada event kegiatan, kita bareng-bareng ngumpul di sana, teamwork gitu bahasanya. Meskipun nih nggak harus apa ya di internal kampus, kalau organisasi mau di luar, monggo gitu. Hima boleh, UKM boleh, organisasi di luar boleh, ya itu boleh. Yang penting itu kita manfaatin organisasi yang ada buat ngembangin diri kita, kayak gitu sih kalau aku mikir. Soalnya kalau cuman sebatas ngandelin yang di kampus, menurutku itu kurang banget gitu. Soalnya di kampus itu, jujur gini ya, kalau aku rasain misal, kayak aku dapat pelajaran di kampus itu paling dasar gitu. Misal soal IoT, sistem embedded, kayak gitu ya gampangnya. Aku belajar sistem embedded, itu sampai sekarang aku nggak bisa gimana caranya bikin domain sendiri, hosting sendiri, publish website sendiri, kayak gitu aku belum bisa jujur. Nah, ya kayak gitu, itu gambaran kalau kita mau terjun ke dunia kerja tuh kayak gitu. Kita dapat ilmunya, tapi kalau kita tanpa soft skill juga kita nggak mungkin di luar sana tuh sukses gitu. Jujur nih kalau soal kerja ya, aku diceritani Mas Rafiq, beliau manajemen train kalau nggak salah. Udah beda banget dari jurusan dia mungkin. Tapi yang dia bawa ke dunia kerja itu soft skill dia gitu. Dia emang menurutku jadi seorang pemimpin itu teladan gitu Mas Rafiq. Ya HMT 7. Tegas ya tegas. Bener kayak kalau podcast kemarin dari kata Mas Faruk itu iya. Kalau bisa ngundang dia sih bagus sih. Aja pasti banyak pengalaman yang bisa dibagiin kayak gitu. Dia juga biasa sering sharing dulu ngajak saya ngobrol kan. Ngajak. Ya, intinya gitu sih. Soft skill itu penting banget dikembangin di organisasi. Nggak harus HMT. Silahkan kalau teman-teman yang lain nih mau gabung di organisasi manapun, silahkan. Asal di sana aktif, asal di sana emang tujuannya mau ngembangin diri kayak gitu. Mungkin berarti nggak harus terpaku sama HMT, yang penting sebelum memasuki dunia kerja bagusnya tuh punya ya berorganisasi lah, ibaratnya yang dari mungkin kita kan tidak menutup kemungkinan berinteraksi aja, mungkin nggak banyak orang tuh bisa berinteraksi sama orang baru kayak gitu kan, mungkin belajar berinteraksi kayak gitu ya Bang. Nah, ya kalau di organisasi itu enaknya relasi benar. Makin banyak relasi itu makin bagus. Kalau di kampus mungkin kita ilmu nggak dapat, tapi ya diusahain kita punya relasi yang banyak gitu. Relasi itu bakal nolong kita besok. Harus besok, mungkin hari ini relasi itu bisa bantu kita kayak gitu. Teman-teman kita bisa bantu kita. Kayak gitu. Siap. Soalnya menurutku relasi itu dalang dari kenapa mulai sekarang banyak orang dalam. Kalau cari kerja pakai orang dalam apa segala macam. Itu relasi. Iya. Misal kegiatan webinar, pembicaranya teman sendiri, otomatis itu nggak akan bayar. Jadi kayak kita ngadain webinar, nggak harus kita, himpunan lain mungkin juga gitu. Mereka ngadain webinar, dapat pembicara dari dosen, kenalannya dosen kita sendiri. Bayaran yang harusnya 5 juta bisa dipotong, mungkin bisa jadi 1 juta kayak gitu. Itu manfaatin relasi sebenarnya. Iya. Nah, tadi Bang kalau ngomong relasi apakah harus dari kita belajarnya itu harus dari himpunan aja gitu apa gimana Bang? Kalau relasi itu nggak harus dari himpunan sih. Bahkan nggak harus di organisasi gitu. Nah, iya. Kita teman-teman beda prodi pun nggak masalah. Yang penting ya jalin aja silaturahmi kayak gitu. Terus di luar pun nggak masalah, relasi di luar pun nggak masalah gitu. Kalau ada banyak bidang itu lebih baik. Kita ada teman yang mungkin dia pinter di marketing, kita punya teman yang dia pinter di bisnis, ada yang pinter di teknologi.
Mungkin ke depan tuh bisa kita ajak kolaborasi, kerjasama, kayak gitu. Kita bisa belajar ilmunya. Kita kan kalau kita fokus di satu bidang aja, kemungkinan kita juga nggak akan berhasil gitu loh. Misal, ini teman-teman semuanya mau ngembangin sebuah produk gitu. Produknya udah jadi, tapi kita nggak tahu cara masarinya gimana gitu kan. Kita butuh orang yang bisa gitu, bisa buat masarin. Ya kita bisa manfaatin relasi itu di sana gitu. Jadi kalau kayak gitu. Tadi kalau ngomong-ngomong kayak vlogger yang belum jalan, aku juga merasa bersalah, Bang. Vloggerku banyak yang belum jalan. Ini sih kalau proker belum jalan pasti ya cuman gara-gara pandemi ya, kayak rutinan mungkin emang terhambat kalau pandemi, kayak futsal, badminton, kayak gitu mungkin terhambat juga karena emang orang-orangnya kan pada di kampung, nggak di Jogja atau di mana kayak gitu. Kayak kita laksanain program kayak gini aja nggak masalah sih. Insya Allah membantu lah. Ya kemarin kan makanya kemarin tuh aku kayak bersikeras tuh pengen apa ya? Pengen elektro tuh ada piala, misalnya di himpunan kita tuh ada loh pialanya kayak. Jadi nggak rutinan terus rutinan kan ada hasilnya gitu loh, Bang. Tiap malam main itu ada hasilnya kayak gitu. Oh, aku berarti belum cerita ya. Di elektro itu ada piala bergilir futsal, bener. Nah, kenapa nggak diputerin lagi? Itu berhenti di HMT 7 kalau nggak salah sih. Nggak tahu sekarang pialanya ada di mana, aku nggak tahu. Tapi aku tanya alumni pasti ketemu lah pialanya ada di siapa dan bisa diambil. Kayak. Tapi emang dulu tuh ada, jadi kayak piala bergilir tiap kelas. Ada turnamen, yang menang ya pialanya di bawah. Iya, kemarin tuh itu nggak kenal banget. Kemarin tuh ada yang ngomong ke aku kayak gini. Lu tiap hari main futsal, ya kan? Lu tiap hari main futsal, pernah juara nggak katanya? Itu sumpah, itu dalam banget, Bang. Itu dalam banget, itu pertanyaannya dalam banget itu. Seminggu coba pikir dari pertama kuliah, tiap malam futsal. Juga pernah juara nggak? Itu sumpah dalam banget. Mungkin kalau main catur bisa ya 1-1 semangat sendiri, juara sendiri. Nah ini kita tim. Gitu. Sumpah itu pertanyaan kayak gitu tuh bikin kesel banget semua. Ya kalau ibaratnya mungkin di cabang yang lain ya alhamdulillah dapet gitu. Tapi di futsal sendiri pengen bawa nama elektro sendiri sih, Keren dong, wes. Panutan berarti. Panutan tuh ya ketua lah. Ketuanya lebih panutan. Vloggerku belum jalan. Vlogger ketua udah banyak jalan kan. Iri banget aku semua, iri banget, Bang. Ya gitu, ini proker bersama lah. Yang penting kita jalanin bersama gitu aja, bukan prokerku sih. Iya kan, ya buat kita bersama sih. Ya intinya kan bersama. Sedangkan kami dari ibaratnya dari bagian divisi futsal ya belum ngapa-ngapain kayak gitu, belum ada program yang bisa dijalanin kayak gitu. Ini podcast kalian yang pegang malahan, kalian yang handle, kalian yang bagus. Ya. Malah ke depan nih kalau bisa dikembangin secara pribadi malah aku senang nih. Kalian mungkin bikin podcast sendiri, ngundang orang sendiri, kalian bikin channel YouTube atau apa. Itu soft skill, itu bisa banget. Kayak gini bisa banget. Ini pasti berguna banget buat kalian besok. Tapi kan itu enggak itu kan kita juga pasti butuh tim kayak gitu. Iya, tetap butuh tim. Maksudnya kalau jangan sendiri berat. Iya, kalau tim kan ibaratnya cuman satu orang, misalnya yang bukan satu orang sih, kayak cuman beberapa orang yang ingin gitu. Cuman kalau timnya kurang ya tetap nggak bisa. Untuk pengennya sih ngajak yang bareng-bareng yang benar-benar pengen gitu loh, kayak ibaratnya main futsal juga. Kalau cuman aku yang nggak usah aku lah ya, nggak enak kali ngomongnya, kayak mungkin ada satu orang aja yang ibaratnya gini lah, itu cuman punya eksternal ya, ibaratnya orang-orang yang nggak bisa main emang bisa juara, yang enggak gitu kan. Iya benar banget. Aku dulu masuk di semester 3 itu ngajak beberapa orang buat bikin usaha lah. Tapi yang paling susah itu kalau kita dapat
teman yang mungkin kita belum terlalu kenal, itu pertama ya jadi masalah. Kalau kita nggak dapat teman yang benar-benar apa ya, care sama kita, benar-benar kalau ngomong nyambung, apa-apa nyambung, konco kental kayak gitulah kalau dia main. Kalau nggak dapat kayak gitu tuh susah banget. Iya, pemikiran kayak punya teman pemikiran sejalan bareng gitu loh. Iya, kayak gitu lebih enak sih. Aku kalau teman kampus kayak gitu jarang dapet, tapi alhamdulillah teman SMA maulah diajak kerja sama mereka. Cuman ya emang kalau di bagian kampus itu kebanyakan aku dapet temen kalau nggak dikoordinasi itu nggak gerak. Itu kebanyakan teman-temanku kayak gitu. Tapi jadi aku harus malah ada apa? Harus ada satu orang yang mikir, terus dia nyuruh. Kayak gitu, itu yang bikin susah. Nah, makanya pas itu wah aku capek banget kalau harus koordinasi orang. Maksudnya kalau kita mau bangun usaha ya kita pikir bareng-bareng, kita punya inisiatif bareng-bareng kayak gitu kan, nggak cuma satu orang terus nyuruh kayak gitu. Alhasil ya udah bubar, nggak lanjut sampai sekarang, nggak tahu lah kayak gimana kan. Tapi kalau teman-temanku di rumah enak sih, koordinasi mereka enak, diajak ngobrol enak kayak gitu. Terus emang beda kampus sih, temanku yang satu dia ada di Akprin di Jogja, yang satu dia di rumah nggak kuliah, soalnya dia dulu pas daftar kuliah itu malah kecelakaan, kakinya patah, terus berapa ya, 2,5 tahun itu sampai sekarang dia belum bisa jalan, soalnya operasi kaki katanya gagal terus mengulang lagi. Jadi tiap minggu nih, mumpung aku di rumah, tiap minggu aku pasti ke sana, tengok lah kayak gitu, ngobrol, sharing, bilangin dunia luar tuh sekarang kayak gini gitu sih. Tapi mereka enak, maksudnya diajak ngobrol, diajak mau usaha itu ada gitu. Soalnya mereka emang teman-teman yang care, kocok kental yang aku bilang tadi. Ya kayak gitu. Kalau kalian besok mau ngembangun usaha, mau ngapain, itu yang harus dicari itu teman-teman yang benar care sama kalian. Teman-teman yang bisa sefrekuensi, teman-teman yang bisa diajak kerja sama bareng, mikir bareng kayak gitu. Tapi aku juga sama sih, teman SMK tuh malah teman kelasku sendiri aja aku nggak pernah main sama teman kelasku, Bang. Kayak main ya main di sekolah aja, di luar pasti ya teman sekitar lah, teman-teman kampung ibaratnya ya. Aku nggak pernah kumpul sama anak kelas, nggak pernah. Makanya aku masuk kuliah gitu apa di kuliah lah baru nemu kayak teman itu, selain teman kampungku ya ini lah, baru makanya pengen aktif di organisasi. Aku bisa ngomong kayak gini juga karena di organisasi. Jujur dulu tuh demam panggung banget loh, Bang. Kalau udah hafalan maju ke depan itu udah ngebrang aja, udah keringat dingin gimana gitu. Soalnya sih kayak gitu. Banyak pengen banget bisa ngomong tuh ya itu tadi organisasi, masuk himpunan. Kan sih, kadang aku mikir tuh kayak pas kebersamaannya tuh ngangenin banget. Beda kalau sekarang, kalau daring kayak gini, sumpah rasanya kangen pas kumpul bareng itu banyak banget kumpul di samping kampus, ngobrol, rapat kayak gimana segala macem, kepanitiaan kayak gathering apa segala macam, diskusi pas rapat, itu ngangenin banget coba. Besok kalian, mungkin sekarang kalian daring ya, aku nggak tahu kalau besok ini, semoga aja sih kita cepet-cepet luring, cepet-cepet bisa ketemu. Besok aku juga ngarepin kalian 2 periode, kalian bakal ngerasain beda banget pas kita daring sama kita pas lari gitu. Pas luring. Iya, kalian bakal kangen, sumpah. Aku aja yang baru, ibaratnya kami yang angkatan 19 masih baru aja, aku kangen rutinan bareng. Maksudnya ketemu kakak tingkat ibaratnya bisa seakrab itu karena ya di organisasi bisa kenal itu kayak gitu. Itu kan karena di organisasi. Coba kalau nggak di organisasi emang seakrab itu ya, karena ibaratnya tahu inisiasi itu maksudnya cuman sekedar tahu kayak gitu kan. Kalau ibaratnya kami di rutinan pusat ya ibaratnya ya ketemu lah, mas ini bang ini ketemu mas ini, jadi ketemu di jalan juga kayak ya udah akrab aja gitu, enak banget. Enak banget. Ya, kayak aku ya semenjak nggak kuliah nggak pernah main futsal tuh. Lagi dari bola sendiri di kamar.
Apa? Main bola sendiri aja di kamar. Nendang apa kayak gitu kan sama tembok. Kontrak aja di lapangan kemarin. Mungkin ya dari gimana ya Bang? Mungkin cutting yang kamu udah kenal siapa aja? Cutting. Kalau dari cutting sih Bang Bimo. Sumpah itu deket sama Bimo Bang mas, Bimo. sekarang dia pindah ke Malaysia, dia udah gak di TJ dia. Makanya itu, aduh, Bang Bimo ada. Dari dulu tuh Bang Erik, Bang Pik. Itu enak banget. Apa maksudnya? Itu yang di futsal semua tuh. Pada enak-enak banget sih. Cuman pertama ya. Halo? Oh ya, halo. Dengeran kok. Halo Bang? Iya kedengeran. Jaringan Bang, jaringan. Nggak kedengeran apa-apa aku tadi. Ya kalau cutting, gimana ya? Lebih akrab aja sih kalau kenal di himpunan. Nggak. Aku pertama kenal itu, sampai sekarang, yang bikin aku semangat itu Bang Rizal. Rizal 17, Mas Rizal, iya. Nah, itu paling di futsal di Terlantar itu Bang Rizal udah nggak, dari pertamanya tuh Bang Rizal. Kedua Bang ini siapa ya namanya? Dari 16 kalau nggak salah aku. Siapa ya namanya? Nasuti. Lupa. Sumpah itu motivasi banget, kayak ibaratnya kalau orang itu tuh kita jelas, ibaratnya bukan sekedar ngomong aja gitu, tapi praktek lapangan, prakteknya juga dia bisa gitu. Jadi nggak sekedar kayak lima orang cuma misalnya ngomong aja kayak gitu, nggak kayak gitu. Ya kan pasti juga kesel kan kalau kayak dia tuh cuma ngomong aja tapi kayak gitu loh. Beruntung banget sih buat kamu, buat teman-temanmu yang ini dapat kenalan kakak tingkat, terutama bagian organisasi ya. Emang sih kalau mau kenal kakak tingkat itu paling gampang lewat organisasi. Mau kenal dosen itu paling gampang lewat organisasi. Kalau kita mau kenal cutting itu biasanya cari informasi kan lebih gampang. Kita mau tanya soal apa-apa, mereka udah pengalaman, kita udah kenal duluan kayak gitu. Beda sama teman-teman yang lain yang dia nggak masuk organisasi gitu. Ini setauku teman-temanku yang sekarang mereka belum siapin KP lain sebagainya, soalnya mereka mungkin nggak tahu informasi. Jadi yang bagi informasinya itu aku dapat info dari kakak tingkat, aku bagiin ke mereka. Harusnya sih mereka udah mulai buat proposal sih dari sekarang, soalnya aku juga udah kasih tahu mereka, tapi nggak tahu sekarang kemajuannya kayak gimana. Intinya aku dapat semua informasi itu, baik akademik, soal KP lain sebagainya, itu dari kakak tingkat. Terus yang kedua, kolaborasi bareng dosen. Itu bisa banget buat teman-teman yang masuk ke organisasi. Misal nih, dosen ada penelitian. Dengan masuk ke organisasi kita bisa join ke penelitian itu gitu loh. Kita bisa kolaborasi bareng dosen kayak gitu. Lebih dekat ke dosen kayak gitu. Maksudnya gini, kalau kita jadi mahasiswa, kita punya tujuan, tapi kalau kita nggak ada mentor itu susah. Menurut aku kayak gitu. Dengan ikut organisasi, aku ada cutting bisa jadiin aku mentor, bisa jadi mentorku. Terus dengan ikut organisasi aku lebih dekat ke dosen bisa jadi mentorku. Mau aku kayak gitu. Jadi tujuanku ke depan itu ada yang ngarahin kayak gitu. Enaknya itu ikut organisasi sih, secara kalau dilihat dari knowledge-nya ya kayak gitu. Ya Bang, mungkin episode kali ini kita akhiri kayak gini sampai di sini ya Bang. Oke. Mungkin ya sebelum kita tutup, mungkin pesan buat himpunan Bang, kan sebagai ketua mungkin ada pesan yang belum disampaikan, apa yang harus disampaikan bagi untuk kami para anggota.
Oke nih buat teman-teman yang sekarang masih menjabat, tetap semangat. Kita ada proker, ayo dijalanin sebaik mungkin. Kita ada amanah, ayo dijalanin sebaik mungkin. Terus buat teman-teman yang besok mau lanjut 2 periode nih ke HMT 11, semangat, perbaiki lagi himpunannya jadi lebih baik. Tambah lagi prokernya, terus hidupin lagi HMTE, jangan sampai ngelokur. Harus terus grafiknya harus terus naik, harus terus jadi himpunan yang bagus, bahkan lebih bagus dari punya aku, lebih bagus dari himpunan sebelum-sebelumnya. Oke, itu aja ya pesanku. Moga aja sih besok kita dapat ketua yang lebih amanah dari aku, dapat ketua yang lebih punya semangat, spirit lagi buat ngebangin himpunannya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Amin. Ya mungkin pesan dari Bang Lugi itu sekian episode Elpot kita pada kali ini. Mungkin saya Bayu Geriandi dan untuk teman-teman yang lain jangan lupa untuk like, comment, subscribe di channel kita. Follow di IG MT, MUTY.